Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Indonesia Berzikir, mulia dengan zikir. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Like, share, and subscribe ya sahabat zikir. Selamat datang kembali sahabat zikir. Di episode yang kedua ini kita akan membahas tentang istiqomah dalam berzikir. Nah, ada banyak tuh yang hari ini semangat, besok lemot, besok lusanya semangat, besoknya lagi yang lemot. Tips yang pertama yaitu kita harus memantapkan niat, karena sesungguhnya manusia sangat butuh terhadap zikir. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar terhadap zikir, kapanpun dan dimanapun. Nah, sahabat zikir, kita harus tahu bahwa apabila seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah, maka waktu itu akan menjadi bencana baginya. Dia akan menyesal dengan penyesalan yang besar, baik ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu waktu yang dilalui oleh seorang hamba sedang ia tidak berzikir kepada Allah, melainkan akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Nah, kita harus jadikan itu sebagai motivasi agar kita bisa istiqomah dalam berzikir. Seperti yang telah kita bahas di episode 1 sebelumnya, seseorang yang senantiasa berzikir akan Allah bukakan pintu maaf dan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosanya, menyediakan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di dalam surga. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala yang memujinya, dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Sahih Bukhari dan Muslim. Dengan mengingat dosa-dosa kita, itu bisa menjadi cambuk agar kita banyak berzikir agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat zikir, itu tips yang kedua. Jadi banyak-banyak mengingat dosa-dosa kita agar termotivasi untuk istiqomah dalam berzikir. Tips yang ketiga sahabat zikir adalah menjadikan pahala yang dijanjikan sebagai motivasi. Orang yang berzikir akan mendapat pahala dan karunia dari Allah yang tidak pernah didatangkan dari amalan lainnya. Padahal berzikir merupakan ibadah yang paling ringan di lisan, yang gerakannya lebih ringan daripada anggota tubuh lainnya. Nah, jika anggota badan lain yang melakukan ibadah sehari semalam seperti gerakan lisan saat berzikir, niscaya akan sangat berat bagi anggota badan yang lain. Zikir adalah amalan yang paling ringan dikerjakan, tapi pahala dan manfaatnya bisa dijadikan motivasi agar kita istiqomah dalam berzikir. Di tengah kehidupan dunia yang penuh kesibukan dan kesusahan ini, siapa sih sahabat zikir yang tidak ingin merasa bahagia dan tentram? Semua pasti ingin merasakannya kan? Karenanya berzikirlah kepada Allah dalam setiap keadaan. Sesibuk apapun, baik dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, maupun berbaring, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Pikiran mereka juga akan tenang dan nyaman. Semua rasa gelisah dan keguncangan dalam hati akan hilang karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tips yang keempatnya itu jadikan kesusahan kita sebagai cambuk untuk kita berzikir. Nah, tips selanjutnya sahabat zikir adalah selalulah membawa tasbih kemanapun kita berada. Baik itu biji tasbih yang berupa gelang, atau kalau yang mau lebih mudah,
pakailah tasbih digital biar lebih praktis. Selanjutnya yang biasa saya pakai adalah mencatat di reminder smartphone. Jadi selalu ada jam-jam tertentu yang saya pasang untuk mengingatkan saya berzikir di hari itu. Nah, tips yang ketujuh sahabat zikir adalah pasang schedule board di kamar atau tempat ternyamanmu. Nah, jadi aku kan punya schedule board yang banyak dijual di pasaran. Jadi, setiap hari saya catat untuk mengingatkan saya ketika saya lihat. Jadi saya pasang di dinding kamar. Setiap saya masuk ke kamar, pasti saya lihat. Makanya saya akan berzikir karena telah diingatkan. Nah, tips yang terakhir sahabat zikir atau tips yang ke-8 adalah bertahap dari hitungan kecil. Jadi di minggu-minggu pertama itu hitungannya hanya seratusan. Tapi alhamdulillah seiring berlalunya minggu demi minggu sudah bisa sampai ribuan, bahkan pernah mencapai 10.000. Semangat kan berzikirnya? Nah sahabat zikir, itu tips dan cara yang saya lakukan untuk istiqomah dalam berzikir. Terus itu diulang-ulangi selama 40 hari di awal-awal. Penelitian mengatakan bahwa sesuatu yang berulang kita kerjakan selama 40 hari akan menjadi kebiasaan. Nah, cukup sekian sahabat zikir untuk video episode yang kedua ini, cara istiqomah dalam berzikir. Di video yang selanjutnya atau di video 003, kita akan langsung saja membahas amalan-amalan zikirnya seperti apa. Tetap nantikan ya sahabat zikir. Para sahabat zikir tetap semangat ya. Semoga channel ini memberikan pengetahuan serta memberikan semangat untuk para sahabat zikir, terutama bagi diri pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sahabat zikir. Amalkan dengan sungguh-sungguh dan yakini ya. Jangan lupa ikuti Instagram dan WhatsApp kami untuk berbagi cerita tentang amalan zikir dan keberkahan lainnya. Link ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe ya untuk mendukung kami.